Guys, welcome back. Seperti biasa, sorry ada back sound. Seperti biasa kita bakal ngebahas tentang soal pemahaman umum. Kali ini pembahasan pemahaman umum dari TO batch 3 I guess ya, 3 ya. Oke, jadi 12 soal bahasa Indonesia dan 8 soal bahasa Inggris. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1 untuk soal bahasa Indonesia di pemahaman umum. Sebelum itu kita kalian bisa kelihatan aja sih ada berapa paragraf di sini ya. Kita bahas aja paragrafnya, inti-inti dari paragrafnya, setelah itu kita jawab pertanyaannya. Kekhawatiran terjadi perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran sedikit mereda setelah Presiden Donald Trump menyatakan mundur dari konflik. Amerika Serikat tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk membalas serangan rudal dan roket Iran ke basis pasukan mereka di Irak yang diluncurkan sebagai balasan atas kematian Jenderal Top Qasem Soleimani. Sejumlah pihak menganggap sikap Trump itu di luar prediksi karena tidak sedikit yang mengira Amerika Serikat akan merespon lewat serangan lebih dahsyat meski tidak satupun tentara mereka yang tewas akibat rudal Iran. Ya udah, berarti paragraf 1 itu dia ngebahas tentang kebijakan Donald Trump. Kebijakan apa? Kebijakan bahwasanya dia menyatakan mundur dari konflik dengan si Iran ini atau tidak membalas gitulah istilahnya. Oke, itu ya untuk nomor 1, itu paragraf 1. Untuk paragraf 2, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, nostalgiawan Wahyudi menilai pernyataan dramatis Trump itu memalukan sebab Trump baru menyatakan tak ingin berperang dengan Iran setelah pasukan Amerika Serikat berhasil membunuh Soleimani. Namun nostalgiawan mengatakan langkah itu diambil Trump bukan karena takut akan pembalasan Iran. Ia menganggap Trump memang tak memiliki uang untuk menggiring Amerika Serikat untuk berperang secara lebih luas lagi dengan Iran. Kita tahu bahwa operasi pembunuhan Soleimani diperintahkan Trump tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat, anggaran perang tidak akan pernah turun sehingga Trump tidak punya sumber dana untuk berperang lebih jauh dengan Iran, kata nostalgiawan saat dihubungi cnnindonesia.com pada Senin 13/1/2020. Kalau yang paragraf 2 itu lebih ke alasan mengapa sih si Trump itu tidak menyerang balik Iran kayak gitu, dan itu juga dinilai oleh si nostalgiawan si Wahyudi ini. Jadi alasannya aja sih. Oke. Untuk paragraf 3 sekarang, paragraf 3, sementara di Amerika Serikat sendiri genderang perang terhadap Iran tidak bersambut, bahkan dikecam. Dewan Perwakilan Amerika Serikat meski menggelar jajak pendapat demi mencegah Trump berperang dengan Iran. Selain itu, protes publik Amerika Serikat terhadap pembunuhan Soleimani turut membuat Trump berpikir 2 kali untuk terlibat konfrontasi militer lebih jauh lagi dengan Iran. Publik Amerika Serikat menolak, mereka tak ingin perang. Publik Amerika Serikat saya rasa dalam keadaan lelah untuk berkonflik. Ini yang juga masuk dalam pertimbangan Trump untuk akhirnya mundur dari konfrontasi dengan Iran, kata dia. Nostalgiawan juga mensinyalir untuk adu kuat dengan Iran. Nostalgiawan menduga Trump tetap akan berupaya menekan Iran dengan serangkaian sanksi. Ia menganggap Trump melihat sanksi dan embargo lebih efektif melemahkan rezim Iran dari dalam ketimbang harus berperan. Yaudah, kalau ini adalah kalimat pendukung dari kalimat kedua ya, atau alasan lebih lanjut sih mengapa dia tidak jadi berperang melawan Iran kayak gitu. Kalau yang kedua tadi kan karena nggak ada biaya ya, soalnya pembunuhan tadi tidak melewati persetujuan Kongres Amerika Serikat. Terus habis itu kalau yang ketiga itu lebih ke opini publik kayak gitu ya, opini publik di Amerika Serikat itu seperti apa. Oke, selanjutnya untuk yang teks paragraf 4. Di saat bersamaan, Iran juga menunjukkan sinyal untuk menurunkan tensi. Presiden Iran Hassan Rouhani sepakat bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri krisis dengan Amerika Serikat adalah dengan penurunan eskalasi. Akan tetapi, nostalgiawan menilai Iran juga sama-sama tak memiliki sumber dan kapabilitas yang cukup jika harus berperang dengan Amerika Serikat. Terlebih, kenyataan pahit bahwa militer Iran tak sengaja menembak jatuh pesawat komersial Ukraina hingga menewaskan seluruh penumpang dan awak. Ini adalah, kalau yang paragraf 4 itu lebih ke, kalau tadi kan bahas Amerika Serikatnya, kalau ini lebih ke Irannya, kenapa kayak gitu. Terus untuk paragraf terakhir,
Pemerintah Hasan Rohani menghadapi rasa malu dan protes dari publik sendiri. Senada dengan nostalgiawan, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Alexius Jemadu memprediksi Iran akan meluncurkan serangan lebih besar lagi untuk membalas Amerika Serikat setelah mengetahui bahwa alutsista mereka terbukti memiliki akurasi yang buruk. Selain itu, menurut Alexius, perekonomian Iran yang melambat di tengah sanksi internasional membuat pilihan untuk mengerahkan opsi militer tidaklah mudah. Berperang itu membutuhkan modal dan perekonomian Iran sehingga sampai mana tadi? Perekonomian Iran sedang melemah, membuat pilihan untuk meneruskan cara militer tidak gampang bagi Iran. Keengganan kedua negara ini untuk berperang bukan berarti menandai eskalasi Amerika Serikat dan Iran berakhir. Menurut dia, relasi Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke status quo, di mana kedua negara akan terus berselisih dan tak jarang saling melontarkan ancaman. Kecil kemungkinan pernyataan Trump ini mengakhiri eskalasi Amerika Serikat dan Iran. Semua akan kembali pada status quo, di mana Iran ke depan akan terus memperluas pengaruh kawasan dan lakukan proxy war, sementara Amerika Serikat akan sebisa mungkin menekan Iran dengan berbagai cara termasuk sanksi. Akhirnya kalau yang paragraf akhir ini lebih membandingkan kedua negara tersebut ya. Kalau yang pertama tadi adalah kebijakan dari Trump, terus yang kedua dan ketiga itu lebih membahas Amerika Serikat, kebijakan Amerika Serikat kenapa tidak mengikuti perang, dan yang keempat itu Irannya sendiri, dan yang paragraf terakhir itu adalah perbandingan di antara dua negara tersebut. Yang ditanyakan di nomor 1 adalah pernyataan yang paling benar untuk mendukung paragraf 1 dan melemahkan paragraf 2. Kalau ada kalimat seperti ini berarti kita mencari pernyataan yang ada di paragraf 1 dan itu mendukung, serta kalau yang di paragraf 2 berarti kita nyari yang nggak ada atau yang nggak dibahas di paragraf 2, berarti itu kalimatnya melemahkan gitu. Oke, kita lihat yang A, serangan balik yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap Iran akan segera berlangsung, dan serangan ini bertujuan untuk membalas dendam terhadap apa yang dilakukan Iran. Itu sudah sangat salah ya, soalnya Amerika Serikat sudah tidak akan melakukan serangan balik, sedangkan yang A itu mereka masih melakukan serangan balik kepada Iran. Berarti ini jelas salah untuk pilihan ganda yang A. Yang B, Presiden Donald Trump membuat keputusan untuk tidak melakukan serangan balik terhadap Iran. Ya, ini benar dan itu mendukung paragraf 1. Dan keputusan ini dibuat karena tidak adanya dana untuk berperang melawan Iran. Memang tidak ada dana untuk berperang melawan Iran, tetapi yang paragraf 2 itu adalah sama-sama mendukung. Sedangkan yang kita cari di paragraf 2 itu adalah yang melemahkan. Ini benar kan? Dan itu mendukung. Dan keputusan ini dibuat karena tidak adanya dana untuk berperang melawan Iran, dan itu juga benar. Berarti pernyataan 1, 2 itu sama-sama mendukung paragraf 1 dan paragraf 2. Berarti dia juga bukan jawabannya. Soalnya yang kita cari adalah yang mendukung paragraf pertama dan melemahkan paragraf 2, seperti itu. C, Presiden Donald Trump membuat keputusan untuk tidak melakukan serangan balik terhadap Iran. Iya, dan keputusan itu dilakukan karena Amerika Serikat mengakui kekalahannya terhadap Iran. Apakah Amerika Serikat tidak melakukan serangan balik dikarenakan mereka tuh mengakui kekalahannya? Bukan kan? Mereka bukannya mengakui kekalahannya, tetapi karena tidak adanya biaya. Kenapa mereka tidak ada biaya atau tidak ada anggaran? Soalnya pembunuhan tadi di paragraf 2 itu pembunuhan Sulaimani itu tidak melalui persetujuan Kongres Amerika Serikat. Makanya kalau seandainya mereka mau berperang, mereka nggak akan dapat dana dari Kongres Amerika Serikat. Nah, jawaban yang benar nomor 1 itu C. Soalnya yang 1 memang benar, dia mendukung, sedangkan yang 2 itu adalah kebalikannya, dan itu tidak dibahas gitu kan. Tidak ada malahan gitu. Jadi dia tuh melemahkan seperti itu. Kalau yang D, Amerika Serikat merespon untuk serangan balik dahsyat terhadap Iran dengan adanya dana dari Kongres Amerika Serikat. Ini dua-duanya salah ya. Amerika Serikat itu tidak merespon, mereka tidak melakukan serangan balik, dan yang kedua mereka tidak mendapatkan dana. Sedangkan yang D itu mereka masih mendapat dana. Itu berarti D juga bukan jawaban. E, Iran melakukan serangan terhadap Amerika Serikat yang akhirnya berdampak kepada serangan balik yang mengakibatkan pertumpahan darah pada kedua negara tersebut. Ini jelas salah ya, soalnya nggak ada pertumpahan darah atau Amerika Serikat tidak melakukan serangan balik. Tadi sudah dibahas di keseluruhan paragrafnya. Oke, jadi untuk nomor 1, jawaban yang benar itu adalah C. Presiden Donald Trump membuat keputusan untuk tidak melakukan serangan balik terhadap Iran
Dan keputusan itu dilakukan karena Amerika Serikat mengakui kekalahannya terhadap Iran. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, masih dengan teks yang sama tentang Amerika Serikat dan mana tadi, dan Iran ya. Oke. Yang ditanyakan di soal nomor 2 adalah kesimpulan yang tepat sesuai dengan isi bacaan dari paragraf 3 adalah titik-titik kecuali. Ingat ada kecualinya. Tadi paragraf 3 membahas tentang apa? Ini ya paragraf 3. Paragraf 3 itu membahas tentang opini publik, ya kan? Opini publik atau pertimbangannya si Trump, pertimbangan Trump. Terus gimana ya, di sini aja ya. Pertimbangan Trump. Lebih ke opini publiknya ya. Makanya dia nggak jadi melakukan serangan balik. Apakah? Jawabannya, perang terhadap Iran di Amerika Serikat dikecam karena beberapa alasan. Yang salah satunya adalah karena tidak ada modal yang cukup untuk adu kuat dengan Iran. Kalau bahas tentang karena tidak adanya modal, itu dia lebih ke paragraf 2-nya ya. Di paragraf 2 itu lebih ke kenapa dia tidak jadi melakukan serangan balik, atau dikarenakan dia tidak ada finansial yang cukup. Itu di paragraf 2, sedangkan yang ditanyakan itu paragraf 3. Dan B, Trump memutuskan untuk tidak terlibat konfrontasi militer dikarenakan adanya protes publik Amerika Serikat terhadap pembunuhan Soleimani. Apakah dia ngebahas tentang ini ya. Jadi adanya pembunuhan Soleimani itu maaf. Oke. Yang ini paragraf 3 adalah pembunuhan Soleimani itu mengakibatkan opini publik. Akhirnya itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa Trump tidak melakukan serangan balik terhadap Iran, dan itu ada. Berarti dia bukan jawabannya kan, yang dicari adalah yang kecuali atau yang tidak ada di teksnya kayak gitu. C adalah Trump berupaya untuk menekan Iran dengan serangkaian sanksi dan embargo yang lebih efektif untuk melemahkan rezim Iran. Apakah di sini ada kata-kata yang mana Trump itu melihat sanksi, memberikan sanksi atau embargo lebih efektif untuk menekan Iran? Itu ada ya, ini sudah pernyataan itu ada di paragraf 3. Sedangkan yang kita cari itu adalah yang tidak ada atau yang kecuali. Berarti C juga bukan jawabannya. D, Amerika Serikat berada dalam titik lelah untuk berkonflik atau berperang melawan Iran. Iya, itu juga menjadi di sini juga tercantum mengapa publik itu dia menolak, soalnya mereka dalam sesuatu yang dalam keadaan yang titik lelah atau berkonflik berperang melawan Iran. Itu ada ya. Berarti D juga bukan jawabannya. E, Amerika Serikat dan Iran telah mencapai keputusan bersama untuk tidak melakukan penyerangan antara satu sama lain. Nah, ini tidak ada atau tidak dibahas di paragraf 3. Soalnya tidak ada keputusan bersama yang mana Iran ataupun Amerika tidak melakukan perang. Soalnya kan Iran itu melakukan perang atau dia tuh menyerang Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat tidak menyerang balik gitu. Nggak ada di situ kerjasama kayak gitu atau keputusan bersama. Berarti jawaban untuk nomor 2 itu adalah E. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang ditanyakan itu adalah informasi mengenai perekonomian Iran yang melemah akibat sanksi internasional membuat Iran tidak akan meluncurkan perang lebih besar lagi terhadap Amerika Serikat terdapat pada paragraf. Jadi di kelima paragraf ini mana yang dia ngebahas tentang perekonomian Iran yang melemah akibat sanksi internasional. Itu gampang sih, kita langsung nyari scanning aja ya. Maksudnya nyari kunci jawaban yang dia membahas tentang perekonomian Iran kayak gitu. Jadi di sini ada dibahasnya di paragraf 5. Kenapa? Mana kayak gitu. Ini Iran yang melambat di tengah sanksi internasional membuat pilihan untuk mengerahkan opsi militer kayak gitu. So, jawaban untuk nomor 3 gampang, langsung aja kita ketemu jawabannya E5. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang mendukung prediksi dari Guru Besar Hubungan Universitas Pelita Harapan UPH pada paragraf 5, yaitu paragraf 5 ya, ini paragraf akhir ini. Oh, I'm so sorry, maaf ya. Bentar. Oke. Jadi paragraf 5 ini
Itu yang mendukung, pernyataan yang mendukung berarti yang ada atau yang dibahas di paragraf 5 ini tentang prediksi Guru Besar Hubungan Universitas Pelita Harapan. Kita lihat yang diungkapkan sama beliau itu apa? Yaitu memprediksi Iran tak akan meluncurkan serangan lebih besar lagi untuk membalas Amerika Serikat setelah mengetahui bahwa alutsista mereka terbukti memiliki akurasi yang buruk. Ya udah, intinya itu aja. Kita lihat dari ABCDE mana jawaban yang mendukung prediksi dari si guru besar ini. Apakah A, Iran akan meluncurkan serangan lebih besar? Ini jelas salah ya, soalnya Iran tidak akan meluncurkan, bukan malah meluncurkan serangan balik gitu. Terus yang B, Iran tak akan meluncurkan serangan lebih besar lagi untuk membalas Amerika Serikat setelah mengetahui alutsista mereka terbukti memiliki akurasi yang buruk. Ini sudah jelas dan itu sudah benar-benar ada di paragraf 5. Kita lihat yang C, D, dan E. Kalau yang C, setelah mengetahui bahwa alutsista Amerika Serikat memiliki akurasi yang buruk, bukan alutsistanya Amerika Serikat tapi punyanya Iran yang kita bahas. Berarti salah ya untuk yang C. D, Amerika Serikat tak akan meluncurkan serangan lebih besar. Yang kita bahas di paragraf 5 itu bukan Amerika Serikat tapi lebih ke Iran. Oke, berarti jawaban yang benar untuk nomor 4 itu adalah B. Oke guys, kita ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 yang ditanyakan adalah judul yang tepat untuk menggambarkan isi dari teks di atas adalah berarti kalau judul dia menyangkut keseluruhannya. Tadi kan ngebahas tentang keadaan Amerika Serikat dan serangan Iran, dan Amerika Serikat tidak jadi melakukan serangan balik dikarenakan bla 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 kayak gitu dah ya. Kita lihat langsung aja ABCD-nya. A, ucapan mundur Trump iya benar, dan anti klimaks Amerika Serikat dan Iran iya bisa jadi. Tapi kita lihat yang BCDE dulu. B, keputusan dramatis Donald Trump. Kita nggak cuma membahas tentang keputusan dramatis Donald Trump ya, soalnya di paragraf terakhir di sini itu juga kita ngebahas tentang kondisi Iran seperti apa kayak gitu. Jadi nggak cuma Amerika Serikat aja atau si Trump saja, berarti dia terlalu spesifik, berarti B bukan jawabannya. Setelah itu yang C, mundurnya Amerika Serikat dari perang melawan Iran, ya emang benar mundurnya Amerika Serikat dari perang melawan Iran, tapi di paragraf terakhir juga dibahas bahwasanya Iran tidak akan melakukan serangan yang lebih besar lagi kayak gitu. Berarti C juga bukan jawaban. D, kurangnya dana yang dimiliki Amerika Serikat membuat Trump mundur dari melawan balik serangan Iran. Ya emang benar juga ada, tapi dia cuma dibahas di paragraf 1-2 aja, berarti kan nggak dibahas di keseluruhan teks, jadi dia nggak bisa dikatakan sebagai judul kayak gitu. Berarti salah ya untuk yang Untuk yang C. Satu yang D, kurangnya, dan yang E, prediksi Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita. Nah, ini juga pasti salah, soalnya pembahasan tentang prediksi guru itu hanya ada di paragraf terakhir saja. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 5 itu adalah A, ucapan mundur Trump dan anti klimaks Amerika Serikat dan Iran. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 16. Nomor 16, nomor 6 ya. Maaf, nomor 6. Berdasarkan paragraf 3 yang merupakan fakta pendukung dari banyaknya spekulasi soal kondisi Kim Jong Un. Kita baca dulu teksnya. Kita bahas dari paragraf 1, 2, dan 3. Oke, 3 ya. Oke. Kondisi sebenarnya dari pemimpin Korea Utara atau Kim Jong Un gitu ya, masih simpang siur. Sejumlah laporan media lokal Korea Selatan menyebut Kim Jong Un sedang pergi keluar Pyongyang untuk menghindari pandemi virus corona atau COVID-19. Laporan berbagai media yang mengutip bermacam-macam sumber berlomba-lomba mengabarkan kondisi terbaru Kim Jong Un. Ada sumber yang menyebutkan Kim Jong Un sudah meninggal, ada yang menyebut dia sedang koma, dan ada yang menyebut dia dalam keadaan hidup dan sehat. Kabar meninggalnya Kim Jong Un berasal dari siaran televisi Hong Kong Satellite Television KSTV, yang dalam siarannya mengeklaim bahwa Kim sudah meninggal dengan mengutip sumber yang sangat solid. Katanya majalah Jepang Sukan Genda yang dilansir media Amerika Serikat Fox News melaporkan Kim Jong Un dalam kondisi koma atau vegetative state usai menjalani prosedur
prosedur stent memasukkan tabung logam ke arteri untuk membuat pembuluh darah jantung tetap terbuka. Sedangkan pernyataan terbaru dari Moon Chung-in selaku penasihat kebijakan luar negeri untuk Presiden Korsel, Moon Jae-in menyebut Kim Jong-un dalam keadaan hidup dan sehat. Dia menyebut Kim Jong-un tinggal di daerah Wonsan, Korut sejak 13 April lalu. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, surat kabar nasional Korut, Rodong Sinmun, melaporkan bahwa Kim Jong-un mengirim ucapan terima kasih secara khusus kepada para pembangun proyek wisata di pinggiran Wonsan. Di wilayah itu, citra satelit menunjukkan keberadaan kereta milik Kim Jong-un. Diketahui bahwa berbagai spekulasi soal kondisi Kim Jong-un mencuat setelah dia absen menghadiri perayaan hari kelahiran kakeknya Kim Do-sun yang merupakan pendiri Korut pada 15 April lalu. Tanggal ini dianggap sebagai hari terpenting Korut. Ya udah, pokoknya yang paragraf 1 itu ini paragraf 1 guys. Ini 1, ini 2. Berarti 3 di sini nih, 3 dan ini 4 kayak gitu. Maaf ya, berarti paragraf 1 ini cuma membahas tentang ini sih, kondisinya Kim Jong-un. Terus paragraf 2 itu masih kondisinya gimana, masih simpang siur. Dan setelah itu di paragraf ketiga itu membahas tentang beberapa media yang mengabarkan keberadaan Kim Jong-un. Juga ada yang mengabarkan bahwasanya dia udah meninggal, ada yang sehat-sehat saja, ada yang dia itu lagi di daerah Wonsan kayak gitu. Setelah itu yang terakhir, pekan ini laporan surat kabar lokal Korsel Jong-an Ilbo yang mengutip seorang sumber seperti dilansir pada Senin 27/4/2020 menyebut bahwa Kim Jong-un tidak menghadiri acara penting itu karena ada masalah di dalam komando pengawal tertinggi yang bertugas mengawal pemimpin Korea Utara. Sumber yang dikutip Jong-an ini surat kabar itu mengindikasikan adanya kasus virus corona di kalangan pengawal pribadi Kim Jong-un. Hal ini memicu masalah tidak hanya dalam upaya pengawal pemimpin Korut itu, tapi juga meningkatkan risiko penularan virus corona terhadap Kim Jong-un. Jadi juga ada yang bilang, berita terbaru ya, bahwasanya ada salah satu pengawalnya Kim Jong-un yang dia itu kena virus corona, penularan corona. Akhirnya daripada punya risiko tinggi, akhirnya si Kim Jong-un tuh dia pindah tempat, pindah wilayah kayak gitulah. Yang ditanyakan di paragraf 3 ini berarti ya, merupakan fakta pendukung dari banyaknya spekulasi soal kondisi Kim Jong-un adalah berarti fakta ya, ingat bukan opini. Berarti dia benar-benar sudah terjadi atau nyata adanya seperti itu. Apakah A, adanya laporan media lokal Korea Selatan Korsel yang menyebut Kim Jong-un sedang pergi keluar Pyongyang? Ini opini. Kenapa disebut opini? Soalnya di paragraf 3 itu banyak spekulasi dan kita nggak tahu media mana yang mereka mempunyai kabar yang paling benar, kan nggak tahu gitu kan. Berarti dia itu masih disebut opini atau bukan fakta kayak gitu kan. Berarti A bukan jawaban yang benar, soalnya yang kita cari adalah faktanya apa yang terjadi. B, Hong Kong Satellite Television atau KSTV mengeklaim bahwa Kim sudah meninggal dan hal itu mengutip dari sumber yang sangat solid. Meskipun di sini ada kata-kata dia tuh mengeklaim dari sumber yang sangat solid, tapi ada beberapa orang yang mengeklaim juga bahwasanya Kim Jong itu sehat-sehat saja. Berarti dia kan bukan fakta kan gitu. Itu juga bukan jawabannya. C, Kim Jong-un absen menghadiri perayaan hari kelahiran kakeknya yang merupakan pendiri Korut pada 15 April. Ya, jawabannya adalah ini. Kenapa? Soalnya emang ini benar terjadi. Yang menyebabkan adanya banyak spekulasi itu karena Kim Jong-un itu absen atau tidak menghadiri hari kelahiran kakeknya yang merupakan pendiri Korut, dan itu adalah hari yang sangat sakral, tapi Kim Jong-un nggak hadir, dan itu juga didukung oleh tanggal berapanya kayak gitu, itu juga jelas 15 April dan itu merupakan fakta kayak gitu. Berarti jawaban untuk nomor 6 itu C. Kita lihat yang D dan E. D, Kim Jong-un tidak menghadiri acara kelahiran kakeknya karena ada masalah di dalam komando pengawal tertinggi yang bertugas mengawal pimpinan Korea Utara. Memang benar Kim Jong-un tidak menghadiri acara kelahiran kakeknya, tapi alasannya dia itu yang pengawal tertinggi itu bukan di paragraf 3 tapi di paragraf akhir. Jadi dia juga bukan jawaban. E, ada sumber yang menyebut dia sedang koma dan ada yang menyebut dia dalam keadaan hidup dan sehat. Ini juga opini ya, soalnya masih nggak jelas apakah dia terjadi apa enggak kayak gitu. Oke, untuk nomor 7 yang ditanyakan adalah pertanyaan yang tepat untuk merangkum paragraf 4 ini ya.
Paragraf 4 membahas tentang pekan ini laporan surat kabar lokal Korsel. Jong An Albo mengutip seorang sumber seperti dilansir pada Senin bla 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 menyebut bahwa Kim Jong Un tidak menghadiri acara penting itu. Acara apa? Yaitu perayaan hari kelahiran kakeknya. Dikarenakan apa? Karena ada masalah di dalam komando pengawal tertinggi yang bertugas mengawal pemimpin Korea Utara itu katanya terkena penularan virus corona kayak gitu ya. Terus habis itu berarti yang kita tanyakan apa yang bisa ditanyakan? Apakah A. Bagaimana reaksi media terhadap spekulasi meninggalnya Kim Jong Un? Kita nggak bahas tentang media ya. Emang ada di sini satu media aja tentang meninggalnya Kim Jong Un. Kita nggak membahas tentang meninggalnya, tetapi lebih tentang kenapa dia tidak menghadiri pesta atau perayaan hari kelahiran kakeknya kayak gitu. Berarti A bukan jawabannya. B. Apa tanggapan publik tentang tidak hadirnya Kim Jong Un dalam perayaan hari kelahiran kakeknya yang dianggap sebagai hal terpenting di Korut? Itu juga enggak, soalnya di sini kita nggak ngebahas tentang tanggapan publik itu gimana ketika Kim Jong Un itu tidak menghadiri perayaan tersebut. Berarti B juga bukan jawaban. C. Siapa saja yang memberikan spekulasi terhadap kondisi Kim Jong Un di tengah adanya pandemi virus masyarakat? Itu juga bukan ya. Soalnya di sini nggak ada siapa saja yang memberikan spekulasi. Itu adanya di paragraf sebelumnya. Yang D, apakah yang menjadi alasan Kim Jong Un tidak menghadiri perayaan hari kelahiran kakeknya yang dianggap sebagai hari terpenting di Korut? Ini soalnya jawabannya emang karena masalah di dalam komando pengawal, dan itu dijawab di paragraf 4 kayak gitu. Berarti itu nomor 7 itu jawabannya adalah D. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang tepat merangkum teks di atas adalah, berarti yang merangkum ini ya, menyangkup teks di atas itu yang mana? Kira-kira apakah A. Majalah Jepang beserta surat kabar lokal Korsel melansir berita tentang kematian Kim Jong Un? Enggak ya, kita enggak cuma ngebahas tentang majalah Jepang aja. Berarti 8 terlalu spesifik, bukan jawabannya. Setelah itu B. Meninggalnya Kim Jong Un akibat penularan virus corona. Berita ini masih simpang siur, apakah Kim Jong Un meninggal atau tidak kayak gitu. Berarti juga bukan jawabannya. Satu C. Kabar kondisi dari pimpinan Korea Utara simpang siur. Iya, jadi emang kabarnya kan memang belum pasti dia itu meninggal atau meninggalkan Pyongyang, masih belum jelas kayak gitu. Berarti jawaban untuk nomor 8 itu C. Tapi kita lihat yang D dan E. D. Banyaknya sumber media yang melansir tentang kematian Kim Jong Un. Memang iya, tapi kematian kan tadi kematiannya masih belum pasti, berarti kan nggak dibahas kematiannya aja kayak gitu. Setelah itu E. Kim Jong Un meninggalkan Pyongyang untuk menghindari penyebaran virus corona. Ya bisa jadi, tapi itu di paragraf akhir aja. Berarti kesimpulan yang tepat untuk merangkum teks di atas adalah kabar kondisi dari pimpinan Korea Utara Korut masih simpang siur. Oke, untuk nomor 9 yang ditanyakan adalah berdasarkan simpulan di bawah ini manakah kalimat yang benar dan mendukung paragraf 1. Kita baca dulu teksnya ya. Soalnya teksnya udah beda. Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Kamis 23/4 waktu Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak ditopang rencana percepatan pemotongan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak utama. OPEC mengutip antara Jumat minyak mentah berjangka Brent untuk mengirim Juni naik 96 sen atau 4,7% ke posisi US 21,33 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate WTI untuk pengiriman Juni bertambah 2,72 atau 19,7% ke US 16,50 per barel. Organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan sekutunya termasuk Rusia atau dikenal sebagai OPEC Plus. Jadi ada negara yang OPEC, ada negara yang OPEC Plus. Kalau OPEC itu ada negara yang pengekspor minyak ya. Kalau yang OPEC Plus itu yang mau menurunkan harga minyaknya kayak gitu. Sepakat memangkas produksi 9,7 juta barel per hari mulai bulan ini. Jumlah itu setara 10% dari pasokan global. Sebelumnya kesepakatan itu berlaku mulai Mei. Kuwait mengatakan mulai mengurangi pasokan minyak ke pasar internasional mulai kemarin. Pemangkasan dilakukan lebih awal sebelum berlakunya kesepakatan, yakni pada 1 Mei mendatang. Sedangkan Rusia masih mencari opsi untuk mengurangi produksinya. Sebuah sumber menyebut Rusia mungkin akan menggunakan produksi minyaknya sendiri. Jadi beberapa negara katanya sih dia akan memproduksi minyaknya sendiri dikarenakan adanya pangkas atau mereka memangkas produksi dari adanya minyak itu. Paragraf 3, namun demikian pemotongan produksi belum tentu cukup mengimbangi jatuhnya permintaan yang lemah. Rystad Energy memangkas proyeksi permintaan minyak menjadi
juta barel per hari pada 2020. Proyeksi itu turun 10% dari 2019. Pekan lalu konsultan energi itu meramalkan permintaan turun 90,3 juta barel per hari pada 2020. Minyak mentah berhasil balik arah rebound setelah mengalami pekan yang penuh tekanan. Bahkan minyak WTI untuk pengiriman Mei ditutup minus $37,63 per barel pada awal pekan ini yang merupakan harga terburuk dalam sejarah. Sedangkan minyak Brent mencapai level terendah 2 dekade pada Selasa. Sejak awal tahun, harga dua jenis minyak acuan itu berkurang lebih dari 2/3. Kondisi ini disebabkan permintaan bahan bakar turun sekitar 30% di seluruh dunia akibat pandemi corona. Sementara pasokannya melimpah ruah. Kami melihat reaksi nyata dari industri Amerika Serikat terhadap harga super rendah ini. Reaksi itu menciptakan beberapa tanda-tanda positif yang memungkinkan harga rebound sedikit, kata mitra The Hedge Fund Again Capital LLC di New York, John Kilduff. Oke. Berarti kita berdasarkan simpulan di bawah ini, manakah kalimat yang benar mendukung paragraf 1? Paragraf 1 itu membahas tentang harga minyaknya ya, harga minyak yang yang mau dipangkas kayak gitu. Apakah A, menguatnya harga minyak mentah dunia ditopang dengan adanya turunnya permintaan bahan bakar menjadi 9,3 juta per barel. 90,3 itu bukan di sini, ini nggak ada di paragraf 1 ya, ini adanya di paragraf mana tadi, ini 9,3 juta per barel, berarti dia bukan jawabannya. Yang B, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC menjadi salah satu penguat naiknya harga minyak mentah dunia. Itu juga nggak, untuk yang OPEC itu lebih banyaknya itu akhirnya dibahas di paragraf 2-nya, bukan di paragraf 1, berarti dia juga bukan jawabannya. C, pemangkasan produksi 9,7 juta barel per hari mengakibatkan naiknya harga minyak mentah dunia. Ya, itu adalah tapi maaf ya, kalau yang ini naiknya harga minyak mentah dunia produksi 9,7 itu juga bukan di paragraf 1, tapi dia di paragraf 2-nya kayak gitu. Jadi juga bukan jawabannya. Yang D, menguatnya harga minyak mentah dunia dikuatkan dengan adanya pemotongan produksi minyak tanah oleh negara-negara penghasil minyak. Nah, ini yang benar, soalnya di sini dibahas bahwasanya harga minyak mentah dunia itu kuat dikarenakan adanya pemotongan produksi minyak dari negara-negara penghasil minyak atau OPEC itu sendiri. Oke. Berarti jawabannya D ya, 9. Yang E, pengiriman minyak mentah berjangka Brent, ini untuk yang Brent dan 4,7% itu bukan simpulan dari paragraf 1 kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 10 ya. Nomor 10 itu adalah, berdasarkan informasi pada paragraf 2, manakah pilihan di bawah ini yang tidak memiliki dukungan informasi kecuali. Berarti kita kan nyari kecuali. Berarti dari A, B, C, D, E itu ada semua, dan ada semua di teks, tapi ada satu yang melemahkan kayak gitu. Berat. Satu yang melemahkan tapi kita nyarinya yang kecuali kayak gitu. Berarti kita lihat ya, kita baca dulu. A, paragraf 2-nya itu ngebahas tentang ini ya, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia atau dikenal dengan OPEC Plus. Rusia itu OPEC Plus ya. Apakah Rusia termasuk organisasi negara-negara pengekspor minyak? Bukan ya, Rusia itu bukan negara pengekspor minyak. Dia itu malah yang akan memangkas harga minyak kayak gitu. Berarti kita udah tahu jawabannya untuk nomor 10 itu A. Kita lihat yang B, C, D, E itu apakah mendukung dari paragraf 2. Kuwait mulai mengurangi pasokan minyak ke pasar internasional. Ini Kuwait mengatakan mulai mengurangi pasokan minyak ke pasar internasional, berarti dia mendukung. Terus C, Rusia tidak termasuk ke dalam negara-negara pengekspor minyak OPEC. Iya, dia bukan termasuk OPEC, tapi dia masuk OPEC Plus kayak gitu, berarti dia mendukung. Setelah itu D, OPEC Plus sepakat untuk memangkas produksi 9,7 juta barel per hari mulai bulan ini. Iya, itu juga ada. Setelah itu Rusia, OPEC Plus kemungkinan akan memproduksi minyaknya sendiri, yaitu juga ada, berarti dia mendukung kecuali yang A. Berarti jawaban nomor 10 itu adalah A.